Suatu hari di kerajaan musim dingin, ada ratu dan raja yang sedang berkumpul bersama abdinya di aula kerajaan. Sang raja pun juga mengundang raja-raja lainnya. Sang ratu pun menemui teman ratu lainnya yang sedang membawa bayi tersebut. Oh, sungguh bayi yang imut sekali. Terima kasih. Saat di kamar, ratu sangat sedih karena ia belum memiliki keturunan sama sekali pun. Saat sang ratu merajut pakaiannya di samping jendela, di sana ada burung yang bikin sang ratu mengalihkan perhatiannya hingga tangannya berdarah. Karena tertusuk jarum, darahnya pun menetes keluar jendela. Namun, darahnya membenduk wajah bayi yang tersenyum. Sang ratu pun berdoa, "Ya Tuhan, berikanlah aku bayi dengan kulit seperti salju, bibir semerah darah, dan rambut sehitam kayu ibunya." Beberapa waktu kemudian, sang ratu pun mengandung bayi. Namun, sang ratu kritis hingga para dokter tidak bisa menyembuhkan penyakitnya. Sang raja pun meyakinkan sang ratu untuk bisa menghadapi penyakit itu. Musim semi telah tiba. Bayi pun lahir dengan berjenis kelamin perempuan. Kulit seperti salju, bibir semerah darah, dan rambut sehitam kayu eboni. Sang raja dan ratu sangat senang dan diberi nama Putri Salju. Namun, sang ratu pun berbicara kepada raja, "Wahai Baginda Raja, aku tidak bisa menemani bayi ini hingga dewasa, karena aku rasa aku akan dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk pulang ke hadirat." "Kau jangan bercakap seperti itu. Sekarang, lihat, anak kita sudah lahir." "Iya Kakanda, aku sudah harus pulang ke Tuhan karena merasa sudah dipanggil." "Ratu, kau jangan berkhayal seperti itu." Sang ratu pun memegang tangan raja. "Namun, sebelum pulang, aku ingin kau menikah lagi untuk aku dan bayimu." Sang ratu pun menutup mata dan tidak bernafas lagi. Sang raja pun menangis karena istri yang meninggal setelah melahirkan seorang anak. Setelah Putri Salju tumbuh menjadi anak-anak, ia merasa kesepian. Sang ayah sibuk mengurusi kerajaannya, sehingga Putri Salju tidak terurus. Sang ayah saat melihat anaknya menangis sendirian karena tidak bisa melihat ibunya sendiri, kecuali lukisan yang dipajang di kamarnya. Sang raja pun menikah dengan perempuan yang ia idam-idamkan sejak dulu. Sang Putri Salju pun senang dengan ayahnya yang menikah lagi agar merasakan kasih sayang ibu. Namun, Putri Salju bernasib berbalik dari yang ia bayangkan. Ia malah disuruh-suruh seperti pembantu oleh ibu tirinya. Sang raja juga digendam oleh ibu tirinya dengan ilmu hitamnya dan dimasukkannya ke penjara bawah tanah. Sebenarnya Putri Salju sedih, namun ia tetap harus melaksanakan tugas yang diberi oleh ibu tirinya. Kalau tidak, ia akan dihukum, bahkan sampai diusir dari kerajaannya sendiri. Walaupun sedang bertugas, sang putri pun menyanyi sambil mengerjakan tugasnya itu, dan disambut oleh para burung di dekatnya. Para burung itu suka mendengarkan nyanyian Putri Salju tersebut. Suara Putri Salju sangat halus dan merdu, sehingga para burung-burung berkicau untuk mengiringi suara Putri Salju tersebut. Di saat itu juga ada pangeran yang entah dari mana ia masuk tanpa sepengetahuan penjaga dan mendengarkan suara Putri Salju tersebut. "Wahai Tuan Putri, siapa engkau? Aku sangat menyukaimu. Dari paras wajahmu yang cantik, suaramu yang indah, kulitmu yang putih seperti salju, bibirmu yang semerah darah, dan rambutmu sehitam kayu ibunya." "Siapa kau? Kau berani-beraninya memasuki istana di sini. Kau harus pergi dari sini. Kalau tidak, aku panggilkan penjaga di sini." "Penjaga, ada penyusup di sini. Tolong!" Putri Salju pun lari dan memasuki istana. Pangeran ketahuan oleh penjaga dan diusirnya. Di kamar ibu tiri pun mempunyai cermin ajaib yang bisa berbicara tentang hal yang benar. Ibu tiri pun bertanya, "Wahai cermin ajaib, siapakah yang paling tercantik di dunia ini?" "Tentu saja engkau, Nyonya. Namun, kecantikanmu ini akan tergeser oleh anakmu sendiri."
yaitu Putri Salju. Putri Salju? Ya, dia adalah anakmu sendiri. Kenapa dia bisa disebut paling tercantik sedunia? Karena dia memiliki kulit seperti salju, bibir semerah darah, dan rambut sehitam kayu ibunya. Kurang ajar. Kakang, sini cepat. Iya, ada apa Ratu? Saya mau suruh kamu untuk membunuh sang Putri Salju. Tetapi Ratu, segera. Kalau enggak, saya akan hukum kamu. Saya akan melaksanakannya, Ratu. Kalau kamu benar-benar membunuh Putri Salju, bawakan saya jantung. Baik, Ratu. Saya akan melaksanakan tugas dari Ratu. Di taman, Putri Salju sedang bermain dengan hewan-hewan yang ada. Namun, ia disusuli seseorang yang disuruh oleh ibu tirinya. Wahai Tuan Putri, aku disuruh oleh Ratu untuk mengajakmu main di hutan. Apakah kau yakin? Ya, betul sekali. Wah, baik sekali ibuku. Di hutan, pesuruh itu ingin membunuh Putri Salju, tetapi hatinya sangat tidak ikhlas untuk membunuhnya. Sang putri pun menghadap belakang dan kaget melihat pesuruh ibu tiri itu. Melihat pesuruh itu berniat membunuhnya. Kenapa kau seperti ini? Maafkan aku, Tuan Putri. Aku hanya disuruh oleh ibumu. Aku disuruh oleh ibumu untuk membunuhmu. Sebaiknya kau cepat pergi dari sini. Pergi dari kerajaan sini, cepat. Lalu sang Putri Salju pun pergi sangat jauh sekali. Pemburu itu pun membunuh babi hutan dan mengambil jantungnya. Di saat bertemu dengan Ratu, pesuruh itu memberikan jantung babi hutan itu yang dikira Ratu itu jantung Putri Salju. Sang pemburu langsung pergi demi tidak menjatuhi hukuman berat oleh sang Ratu. Sang Ratu pun menghadap cermin ajaibnya. Wahai cermin ajaib, siapakah yang paling tercantik di sini? Oh, tentu saja Putri Salju, Nyonya. Putri Salju sudah mati. Dia tidak mati. Terus, ini jantung siapa? Itu bukan jantung Putri Salju, tetapi itu adalah jantung babi hutan. Dasar pesuruh bohongan. Ya! Lalu ibu tiri pun memecahkan cermin ajaib karena amarahnya. Cermin itu pecah berkeping-keping. Lalu ibu tiri pun ke ruang sihir dan membuat ramuan buruk rupa sementara. Ibu tiri pun mencoba membuat ramuan buruk rupa sementara dengan ramuan-ramuan khusus. Lalu saat ia minum, ibu tiri pun menjadi buruk rupa seperti nenek-nenek sihir. Ibu tiri itu hanya tertawa terbahak-bahak. Sekarang aku akan membuat alat beracun yang bikin sang Putri Salju tidur mati. Untuk membangunkannya, dia harus mendapatkan ciuman pertama. Sangat mudah sekali. Mana ada coba yang mau mencium sang Putri Salju? Ibu tiri itu sangat puas sekali dengan rencana jahatnya. Sang ibu tiri pun berhasil membuat apel racun yang sangat-sangat berbahaya. Ibu tiri pun langsung membawa kerajaan dan pergi ke hutan. Putri Salju berlari-lari hingga dia tak tahu dia berada di mana sekarang. Sang Putri Salju pun bersandar di bawah pohon dan bernyanyi. Saat ia bernyanyi, burung-burung dan hewan-hewan kecil datang dan mendengarkan suara Putri Salju tersebut. Lalu sang Putri Salju pun bertanya kepada hewan-hewan tersebut. Aku adalah Putri Salju. Aku adalah putri kerajaan. Namun aku harus pergi dari kerajaan karena ibu tiriku ingin membunuh. Apakah ada tempat yang lain untukku? Semua hewan pun menunjukkan yang ia bawa untuk sang putri seperti kasur rumput, rumah bawah tanah, sarang burung, dan lain-lain. Namun Putri Salju menolak dengan halus. Aku tidak mungkin tinggal di sini karena aku manusia, bukan seperti kalian. Apakah ada yang tepat cocok untukku? Lalu semua hewan pun menuju rumah kecil yang di tengah hutan. Sang Putri Salju merasa kaget
karena rumah itu sangat kotor sekali. Lalu sang putri salju pun membersihkan rumah kecil itu dengan alat kebersihan seadanya dan dibantu oleh para hewan. Saat malam, ada 7 orang kerdil hendak pulang ke rumah. Namun, saat sampai rumah, ia melihat rumah itu sangat bersih sekali. Saat itu juga, 7 orang kerdil memasuki ruang tidur. Namun, yang ia lihat adalah orang yang melebihi badannya. Saat ia melihat, ternyata itu putri salju. Namun tak tega membangunkannya. Saat putri salju terbangun, putri salju pun melihat ada 7 orang kerdil yang ternyata pemilik rumah kecil ini. Lalu putri salju bertanya kepada kurcaci itu, "Wahai para kurcaci, kaukah yang pemilik rumah ini?" "Iya, ini rumahku." Macam apa kau ini? Ini rumahku juga." "Loh, iya toh? Iku rumahku toh?" "Lah, kepipet aku iki. Wong kena kau mewah dhewe lho." Masa loh iya toh. Kan kita yang tidur di sini, makan di sini juga. Sudah, jangan bertengkar. Berarti ini rumah adalah milik kalian semua. Ya, betul. Ini milik kita semua. Apakah kau putri raja? Yap, betul sekali. Namun ibuku sangat kejam sampai menyuruh pesuruh untuk membunuhku. Kenapa kau bisa selamat? Pesuruh itu tidak tega untuk membunuhku, hingga pesuruh itu menyuruhku lari dari kerajaan. Biasanya putri raja tidak bisa apa-apa, hanya menyuruh pembantu, lalu pembantu itu melayani tuan putri. Aku tidak seperti itu. Malahan di istanaku, aku sering membersihkan taman setiap paginya dan membuat pie apel yang enak hingga seluruh kerajaan ke istanaku demi sebuah pie apelku. Wah, sepertinya lezat sekali itu. Oh ya, kita enak ya. Ya emang enak. Jadi pengen. Awas, air liurmu menetes. Putri salju pun berbincang-bincang kepada 7 kurcaci hingga tengah malam. Putri salju melihat di luar sangat gelap dan sadar kalau sudah tengah malam. Sudah. Kita terlalu asik bercanda hingga larut malam. Aku mau tidur di luar saja. Jangan Tuan Putri. Nanti akan merusak kulit putihmu seperti apa ya? Seperti kapas? Bukan. Seperti salju. Yap, betul. Biar kita tidur di luar saja. Baiklah, kalau itu mau. Di pagi hari, para kurcaci kaget karena putri salju menghilang dari tempat tidurnya. Lalu semua pun panik. Ternyata putri salju sedang menyapu halaman rumah. Kau kenapa panik sekali? Kukira kau menghilang, putri. Aku sudah kebiasaan bangun pagi dan langsung membersihkan tempat. Rajin sekali kau, putri. Ini sudah kebiasaanku. Lalu para kurcaci itu berangkat kerja di pertambak. Saat rumah sudah bersih, putri salju membuat pie untuk makan malam. Karena membuatnya membutuhkan waktu yang lama, sang putri salju bernyanyi agar hatinya terhibur. Hingga para hewan-hewan bermunculan. Namun, para hewan lari saat ada nenek sihir dan mengetuk pintu. "Permisi." Lalu putri salju pun keluar. "Iya, ada apa nenek?" "Begini, aku menawarkanmu apel yang segar. Apakah kau mau?" "Tentu saja aku mau. Soalnya saya juga membutuhkan apel untuk membuat pie." "Cobalah sedikit ini. Rasanya manis." "Iya, Nek. Saya akan mencobanya dulu. Kalau enak, saya akan membelinya." Baik. Saat putri salju mengambil apel tersebut, dan sekelompok burung pun langsung menerkam nenek itu. Lalu putri salju mengusir burung itu. Aduh. Pergi. Maafkan burung-burung ini ya, Nek. Tidak apa-apa. Untung apelnya masih bersih dan masih segar. Kalau gitu, kita masuk saja ya, Nek, biar aman. Baiklah, Nak muda. Lalu putri salju membawa nenek itu masuk ke rumah dan para hewan bergetar-getir ketakutan. Dan menemui para kurcaci yang bekerja di tambang. Para hewan berlarian cepat hingga pertambangan tersebut. Di pertambangan, para kurcaci pun kebingungan karena banyak hewan menghampirinya dan membawa pergi. Di rumah,
Saat gigitan pertama, Putri Salju nampak menikmatinya. Namun, sang putri langsung linglung dan terjatuh seakan-akan sudah meninggal. Lalu nenek sihir itu tertawa. Kau sudah mati, Putri Salju. Sekarang aku adalah wanita yang paling cantik sedunia. Lalu para hewan baru datang dan kaget melihat Putri Salju tergeletak, dan para hewan menuduh ibu tiri tersebut yang sudah membunuh Putri Salju itu. Ibu tiri pun keluar dari rumah itu dan lari kabur dari rumah tersebut. Ibu tiri pun dikejar oleh para hewan banyak hingga bajunya sobek-sobek. Ibu tiri pun terjatuh dan melanjutkan larinya hingga di ujung jurangnya. Ia tak takut dan melompat langsung. Saat di rumah kurcaci, para kurcaci sedih karena Putri Salju meninggal dan berniat menguburnya. Namun para kurcaci tidak setuju. Aku tidak setuju untuk menguburnya. Kenapa kau bilang seperti itu? Karena dia bukan manusia biasa. Dan lihat fisiknya, sungguh sempurna. Ya, aku setuju. Dan aku juga punya pendapat. Kita harus mengawetkan badannya. Aku pun juga ada ide. Nanti kita akan dimasukkan ke peti kaca dan bertuliskan emas. Ya, aku setuju dengan usulanmu semua. Lalu para kurcaci pun membuat peti kaca untuk Putri Salju. Peti kaca itu juga bertuliskan terbaring Putri Salju, biar semua hewan bisa melihat sang Putri Salju. Para hewan dan kurcaci pun juga menjaga peti itu agar tak ada yang mencurinya. Pangeran yang pernah menemui Putri Salju pun datang dengan para prajuritnya untuk melihat mayatnya. Pangeran pun sedih karena Putri Salju yang ingin diidam-idamkan menjadi istrinya meninggal. Lalu pangeran pun menyuruh kurcaci membuka petinya untuk mencium Putri Salju agar hatinya tenang dan tidak sedih. Saat dibuka peti, ia pun langsung mencium. Lalu hal yang mengejutkan pun terjadi. Putri Salju hidup lagi. Para kurcaci itu senang dan gembira melihat Putri Salju hidup lagi. Pangeran pun mengantarkannya Putri Salju ke kerajaan. Di kerajaan, Putri Salju pun tiba di sana. Para rakyat senang dan gembira karena Putri Salju kembali lagi. Putri Salju yang melihat pun sangat senang. Apalagi ia membawa pangeran yang mengira ia sudah menikah. Bu, apakah ia udah menikah ya? Siapa? Putri Salju? Kan dia bawa pangeran. Ya nggak mungkin lah. Kan Putri Salju baru pulang ke hutan. Iya juga ya. Tapi pangerannya ganteng loh. Iya. Jadi pengen. Lalu terus di istana juga disambut meriah oleh pembantu dan prajuritnya. Namun ia bingung karena sang ayah tidak ada dan bertanya kepada prajurit. Prajurit, di manakah ayahku? Ayah dipenjara di bawah tanah oleh ibu tirinya tanpa sebab. Kalau begitu, bebaskan ayahku dari penjara. Baik, Tuan Putri. Lalu prajurit itu kembali dengan ayahnya, dan sang ayah senang dengan kembalinya sang anak sematawayangnya. Walah nak, aku sudah kangen kamu. Di mana saja kamu ini? Aku tersesat di hutan dan diurusi oleh kurcaci. Lalu aku bertemu dengan dia, ayah. Dia siapa, nak? Lalu ia melihat pangeran dan berkata, dia calon suamiku, ayah. Lalu sang ayah senang karena anaknya bakal menikah. Besoknya kerajaan sudah dihiasi dengan hiasan indah dan megah. Lalu para rakyat datang dengan senang. Bukan hanya manusia saja yang datang, namun para kurcaci dan para hewan datang juga. Lalu Putri Salju dan pangeran tiba dengan walinya. Calon suami dan calon istri harus menyatakan sumpah janji suci. Silakan. Apakah kau yakin menikahiku dan menerima aku dengan apa adanya? Aku sangat yakin. Dan engkau yakin menikahiku dan menerima aku dengan apanya juga? Aku juga yakin, pangeran. Dengan ini aku nyatakan, mulai hari ini, detik ini, Putri Salju dan pangeran akan menjadi suami istri. Lalu para hadirin yang menyaksikannya sangat senang dan turut bergembira. Lalu Tuan Putri Salju diajak oleh sang pangeran ke lapangan hijau yang sangat luas. Di sana sang Putri Salju dan pangeran melihat istana yang sangat megah di langit. Lalu sang Putri Salju dan pangeran memegang tangan yang sangat erat.